Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan materi OOP. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi bagaimana penggunaan fungsi logika dalam pemrograman Java. Baik. Di dalam judul yang ada di slide itu adalah conditional statement. Nah, di dalam bahasa lain, conditional statement ini adalah struktur kendali fungsi logika, ya. Nah, itu kata lain dari conditional statement. Jadi fungsinya adalah bagaimana kita mengendalikan program sesuai dengan keinginan yang kita buat. Nah, di sini dikenal dengan struktur kendali, atau di dalam program dikenal dengan fungsi if. Nah, di dalam penerapannya, fungsi if itu sering digambarkan menggunakan simbol-simbol logika. Nah, seperti yang ada di sini, di dalam fungsi simbol-simbol logika ini dikenal dengan fungsi if. Simbol seperti ini adalah pernyataannya atau prosesnya. Nah, di dalam gambar ini kita melihat bahwa jika kondisi D ini terpenuhi, maka akan dieksekusi dan menampilkan pernyataan A. Tetapi jika tidak, maka yang akan dieksekusi adalah pernyataan B. Ini adalah sebuah alur logika yang di dalam sebuah program. Nah, kita lihat di dalam pemrograman Java, ya, ataupun di dalam pemrograman lain, fungsi if itu sintaknya itu ditulis seperti ini. Ini adalah sintak dari fungsi if, ya, diawali dengan if, lalu ekspresinya apa, ya, pernyataannya apa, lalu jika pernyataan itu terpenuhi, maka akan ditampilkan pernyataan ini, ya, pernyataan berikutnya. Nah, di dalam contoh seperti alur logika yang ada di samping, kita mulai, ya, program. Lalu di sini ada data yang kita buat, tekanan darah atau ketentuan yang kita buat, variabel. Lalu di sini masukkan fungsi logika. Nah, dalam logika itu kita membuat sebuah pernyataan bahwa jika tekanan darah itu besar dari 140, maka jika kondisinya ini terpenuhi, jika ya, maka yang akan ditampilkan pernyataan adalah hipertensi. Artinya tekanan darahnya hipertensi. Jika tidak, maka program selesai. Nah, kita lihat di sini programnya. Ya, kita masih menggunakan input menggunakan J-option pen, ya. Nah, kita masukkan di sini tekanan darah. Contohnya yang kita inputkan itu adalah 160. Ya, nanti ketika program membaca kondisi yang kita masukkan itu ada 160, bahwa di pernyataan ini, di kondisinya ini terpenuhi, karena kita membuat jika pernyataan tekanan darah besar dari 180, maka yang keluar pernyataan adalah Anda hipertensi. Nah, seperti program yang disampaikan seperti ini. Nah, ini kalau kita membuat satu kondisi, ya, artinya jika kondisi satu ini terpenuhi, maka akan tampil kondisi ini. Ya, kita tidak membuat kondisi lain dari pernyataan program yang kita buat. Nah, tetapi jika kita memiliki lebih dari satu kondisi, maka ekspresi dari if atau fungsi if atau pernyataan logika dari program itu ditambah dengan else. Nah, contohnya seperti ini.
jika ekspresi ini terpenuhi, ekspresi boolean terpenuhi, maka dimunculkan pernyataan A. Jika tidak atau selain dari A ini, maka akan dimunculkan pernyataan B. Ini adalah kondisi if ketika kita membuat dalam dua kondisi. Jadi yang satu adalah, yang pertamanya adalah satu kondisi, yang ini adalah dua kondisi. Nah, kita contohkan alur logikanya seperti ini. Ya, kita mulai program lalu masukkan variabel. Kita menentukan di logikanya jika nilai besar dari 70, maka kondisi ini terpenuhi, maka Anda lulus. Jika tidak, maka hasilnya adalah tidak lulus, lalu selesai. Ya, jadi ini adalah dengan pernyataan dua kondisi. Artinya jika dia kecil dari 70, maka kita menginginkan di program itu Anda tidak lulus. Nah, seperti ini ya. Ini alur logikanya. Nah, tetapi ketika kita ini adalah hasil program yang tadi, ya, kita masukkan 89, maka yang muncul adalah Anda lulus ya. Tapi ketika kita masukkan kecil dari 70, maka yang muncul adalah Anda tidak lulus ya. Ingat, di dalam pemrograman Java, perhatikan tipe-tipe datanya ya. Ini ada 70.of. Ini ada tipe data yang bertipe float seperti ini ya. Jadi jangan bingung kalau Anda jumpa 70.of. Oke, ini untuk dua kondisi. Nah, tetapi bagaimana dengan ketika kita memiliki sebuah program atau sebuah permasalahan dengan banyak kondisi? Nah, seperti ini. Kita ada pembagian umur ya. Jika umurnya kecil dari 5 balita, jika kecil dari anak-anak, sampai dengan jika besar dari 60, maka dikatakan dengan lanjut usia. Nah, jika kondisi kita seperti ini ya, maka kita memerlukan alur logika yang banyak seperti ini ya. Nah, ini artinya kita memiliki program dengan 6 kondisi ketentuan logika yang kita inginkan di dalam programnya nanti. Nah, lalu alurnya kira-kira seperti ini. Ada 5 kondisi yang kita buat. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa kok 5 kondisi logikanya? Padahal di sini kan ada 6. Nah, artinya kita membuat di sini selain yang kondisi terakhir yang kita buat, selain dari kondisi terakhir yang kita buat, maka yang tampil adalah yang 6. Jadi selain dari yang 60 ke 5 ini, maka yang tampil adalah 60 ya. Jadi kita cuma membuat 5 kondisinya. Baik, kita lihat programnya. Nah, kira-kira seperti ini programnya. Kita masih menggunakan Java Option Pen. Nah, yang ini kita masukkan adalah angka-angka yang sudah kita batasi. Nah, di sini yang paling tinggi itu adalah 60 ya. Nah, artinya kita membuat kondisi cuman sampai 60. Padahal tadi ada satu kondisi ya. Jika besar 60 adalah lanjut usia. Ada kondisi besar dari 60 ya, padahal di programnya sampai hanya kecil dari 60. Artinya di kondisi terakhir, S terakhir yang kita buat ini, selain dari yang 5 ini, maka kondisinya adalah ini. Nah, ini pembatasannya yang kita buat ya. Jadi kalau kita menjalankan programnya seperti ini, kita tampilkan Patika, maka dia akan mencari kategori di sini. Maka yang ditampilkan adalah Porbaya. Ya. Jadi inilah kondisi-kondisi ya, penggunaan fungsi if di dalam program dengan kategori yang lebih banyak ya, dengan fungsi logika yang lebih banyak. Jangan lupa perintahnya adalah if ya. Lalu jika ada if lagi, maka ada else if sampai dengan kondisi yang kita inginkan tercapai, sampai dengan kondisi yang berikutnya ya. Ini adalah untuk dengan beberapa kondisi. Oke, baik. Selain dari fungsi if, pengkondisian atau menentukan alur logika
atau menentukan pilihan-pilihan dari program, kita juga menggunakan yang dinamakan di dalam pemrograman Java itu dengan namanya switch case ya. Nah, ekspresinya atau sintak programnya adalah seperti ini. Switch, lalu pilihannya apa. Nah, lalu di bawahnya adalah kita buat cache dari break dari pilihan-pilihan itu ya, lalu sesuai dengan yang kita inputkan di sini nanti. Nah, ini adalah variabel pilihannya ya. Nah, setiap cache itu dibatasi dengan break ya, seperti ini. Nah, jika kita tidak gunakan break, maka dia tidak akan membaca kondisi yang kita buat di dalam fungsi switch case ini. Nah, kita lihat program ini. Di sini kita membuat sebuah perhitungan menggunakan operator. Nah, di mana di dalam perhitungan itu kita membuat beberapa pilihan ya. Contohnya ketika kita klik penjumlahan, maka nanti yang muncul adalah penjumlahan. Nah, jika pengurangan, maka yang muncul adalah pengurangan. Nah, di dalam contoh program ini, nah penerapannya ya, pilihan ini di switch case-nya itu adalah 1 ya, seperti ini. Ya, ini di sini ada 1 sampai 4. Nah, sebaiknya di sini juga nanti isikan 1 sampai 4 supaya orang yang menggunakan tahu bahwa kita memberikan pilihan 1 sampai 4. Kalau ini kan kosong, silakan Anda tambahkan nanti di sini 1 sampai 4 di dalam menu penjumlahan pengurangan ya. Nah, ketika pilihan itu kita masukkan, contohnya ya, masukkan pilihan 1 sampai 4. Nah, di sini adalah ada pilih. Nah, pilih ini adalah variabel pilih ini yang kita masukkan di sini. Nah, integer pilih. Nah, di sini kalau muncul pertanyaan lagi, kenapa harus kita gunakan post di sini? Post integer. Ini adalah mengkonversikan apa yang kita inputkan di dalam JOption pane. Karena kalau yang apapun yang kita inputkan di dalam JOption pane ini nilainya adalah karakter atau teks, maka harus kita konversikan menjadi angka ya, karena kita menginginkan maka yang ditekan itu adalah angka. Jika pilihannya 1, maka yang diproses itu adalah penjumlahan seperti ini. Maka kita buat di dalam ini penjumlahan, lalu di akhir proses itu kita buat break ya. Baru setelah itu masuk case yang kedua. Jadi ingat, bloknya ini adalah di dalam satu case ya. Case 1, case 2 itu di dalam bloknya masing-masing. Jangan nanti case 1 Anda gabungkan bloknya dengan case 2, nggak mau dia. Jadi ingat, di setiap case itu harus ada breaknya ya, harus ada breaknya. Nah, lalu kita buat di sini ya, pilihannya di sampai 4, case-nya sampai 4 seperti ini. Nah, di akhir kita buat defaultnya adalah system output pilihan dasar. Jika ada yang menekan angka atau yang diinputkan itu di luar angka yang kita tentukan 1 sampai 4 ini, maka program akan memberikan instruksi bahwa pilihan Anda salah. Ini adalah penggunaan fungsi switch di dalam penggunaan fungsi alur logika di dalam program ya. Oke, itu kira-kira penggunaan fungsi logika di dalam program. Oke, baik. Kita lihat di dalam implementasinya di dalam program. Nah, ini adalah program yang pertama dengan satu logika. Maka ketika kita tampilkan program ini ya, di sini kita buat kita batasi tekanan darahnya adalah besar dari 140. Maka kalau kita isikan di sini 160 atau 165, maka akan dimunculkan Anda hipertensi. Tetapi kalau yang kita isikan di sini 45 contohnya, maka program tidak menampilkan apapun karena memang kita tidak memberikan tampilan apapun di sini. Ya, artinya program cuman kita buat hanya menampilkan kondisi dengan satu kondisi saja.
Oke, baik, kita lihat program yang berikutnya dengan, nah ini tadi yang dengan banyak kondisi, ya. Apakah yang dua kondisi ada di sini? Oke, ya, langsung aja ya, kita ke banyak kondisi. Nah, seperti ini yang tadi kita membatasi ketentuan umur tadi, kita inputkan 5 contohnya bahwa dia balita, lalu sampai dengan lanjut usia. Nah, kita coba tes. Di sini hasilnya adalah ketika kita masukkan umurnya itu 35, maka yang ditampilkan adalah kategori dewasa. Kita lihat di sini, berarti dia berada di antara 18 sampai dengan 30. Artinya di atas 18 ini itu dikategorikan dewasa sampai dengan batasnya adalah 39. Ini adalah dewasa, ya. Jadi inilah sebuah kondisi dengan banyak kondisi yang kita buat. Nah, lalu fungsi switch case tadi, nah seperti ini. Nah, maka sertakan nanti seperti ini. Nah, ketika program kita jalankan seperti tadi, ya. Nah, terlihat ketika kita masukkan 1, maka yang dipilihnya adalah penjumlahan. Jadi penjumlahan ini yang dipilih. Jadi jumlah A ditambah B sama dengan 100, ya, karena yang kita buat variabelnya cuma 2. Yang ini AB. Nah, ini untuk penggunaan fungsi switch case, ya. Nah, pilihan-pilihan seperti ini. Nah, ketika kita yang kita masukkan adalah 8 seperti ini, maka program akan muncul pilihan Anda salah, ya, artinya tidak ada di dalam kategori yang kita buat. Nah, inilah beberapa langkah yang kita buat di dalam kita menggunakan fungsi logika, atau bagaimana kita mengatur alur logika program menggunakan fungsi switch dan fungsi case. Yang mudah-mudahan Anda paham cara penggunaannya. Nah, lalu nanti yang Anda kerjakan apa? Nah, di dalam nanti Google Class itu akan disertakan dengan beberapa latihan terkait dengan fungsi logika, ya, di sini. Ya, silakan dicek nanti penggunaan fungsi logikanya. Nah, lalu ada kasus yang Anda harus selesaikan, yaitu di akhir itu adalah menyelesaikan kasus dari toko menjual barang harian. Nah, ini Anda gunakan kasus logika untuk kasus ini. Nah, hasil ini ya harus Anda kirimkan nanti ke Google Class disertakan dengan latihan-latihan yang dibuat, ya, latihan-latihan logika, lalu menggunakan fungsi if dan switch case, ya. Latihan itu juga disertakan dengan program logika ini. Nah, format itu nanti dibuat dalam Word, ya, dibuat programnya, di screenshot hasil programnya, lalu kirimkan nanti ke Google Class. Jangan lupa dibuat nama masing-masing. Nah, itu barangkali mungkin materi kita kali ini tentang penggunaan fungsi if dan switch case. Mudah-mudahan Anda paham cara mengerjakannya, dan jika tidak paham silakan kita berdiskusi dan sampaikan nanti di grup ataupun di Google Class. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.